menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Jadi Bapak Ibu semangat? Semangat! Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu masing-masing dalam hati. Selesai. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Jadi, konsep intinya budaya positif itu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi, Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan pemantik sebelum kita belajar tentang budaya positif. Sebelum kita memahami budaya positif. Jadi, pertanyaannya, setuju atau tidak setuju? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Saya, Bu. Iya, silakan Ibu. Jadi menurut saya hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, benar ya. Tapi kita lihat lagi dari model hukumannya. Hukuman yang dimaksud di sini adalah hukuman yang berupa positif, sehingga dengan adanya hukuman siswa menyadari kesalahannya dan akan berubah menjadi lebih baik lagi sesuai dengan harapan kita. Iya. Terima kasih. Terima kasih jawabannya Ibu. Iya, luar biasa ya. Sekarang yang kedua, pertanyaannya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Siapa yang mau memberikan tanggapan? Saya. Iya, silakan Ibu. Dengan pemberian hukuman di sini berupa membaca, contohnya membaca Al-Quran ataupun berzikir. Terkadang ada anak-anak kita yang masih kurang lancar membaca Al-Quran ataupun berzikir, mereka merasa malu, minder karena dengan dikasih hukuman seperti ini terbongkar rahasianya bahwa dia kurang lancar membaca ataupun kurang lancar dalam hal keagamaan di sini ya. Kita kasih contoh. Kemudian dengan membersihkan halaman, yang pertama membuat halaman kita jadi bersih, kemudian membuat anak itu jerah bahwa terasa capek. Berarti dengan ada hukuman seperti ini bisa memotivasi anak untuk tidak terlambat lagi. Jadi hukuman tersebut tidak dapat dirasakan oleh anak-anak siswa, anak-anak SMA lagi. Iya, terima kasih Ibu, tanggapannya luar biasa. Iya, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Siapa yang mau memberikan pendapat? Bapak Ibu. Iya, silakan Ibu. Dalam hal ini pemberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Misalkan ketika kita terjadi proses belajar mengajar antara guru dan siswa, setelah siswa nanti menjawab pertanyaan guru, maka ada suatu reward. Rewardnya bisa berupa pujian atau ucapan, selamat nak, kamu udah bisa menjawab. Atau kita beri reward dengan memberi motivasi, tingkatkan lagi belajarnya. Jadi untuk anak yang bisa menjawab, kita beri penghargaan juga. Untuk anak yang tidak bisa menjawab, maka kita kasih motivasinya, tingkatkan belajarnya lagi. Iya, terima kasih Bu ya. Luar biasa pendapatnya. Iya, kita lihat di sini perubahan paradigma kegiatan kepalkan tangan. Jadi kita kepal tangan kita. Jadi di situ ada A, kepalkan tangannya. Kita tulis di tangan itu satu kertas yang berharga. Yang berharga. Jadi yang B itu memberikan mencoba dengan sekuat tenaga berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Mau dibujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar kepalan tangannya
terbuka. Siapa yang mau mencobanya? Ya, Bu Okta ya, boleh ya. Tulis Bu Okta, kertas di tangan kanannya. Ya, seperti itu. Dan ya, tulis hal yang berharga. Hal yang berharga dikepal. Setelah itu ada kawan yang mau sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang dilakukan untuk bisa membuka kepalan tangan Bu Okta. Iya, silakan tulis. Iya, ditulis. Iya. Iya. Langsung dikepal. Iya, dikepal. Boleh? Silakan ibu-ibu, siapa yang mau memberikan, boleh merayu apa saja yang sehingga Bu Okta mau membuka kepalan tangannya. Seperti itu. Iya, silakan. Siapa? Pada kesempatan ini saya akan membacakan. Jadi cara kita menyelesaikan masalah tentang segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas. Jadi cara kita menanyakan kepada murid tersebut mengapa dia terlambat. Terus pasti dikasih alasannya kenapa dia terlambat. Terus berikutnya yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Ini kita kasih penjelasan bahwa tindakannya itu salah. Jadi tindakannya salah, kita kasih ke hal yang benar. Terus yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi kita bertanya kepada siswa keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar. Jadi dia sendiri menyampaikan apa kesalahannya. Dia sendiri yang introspeksi dirinya dari dalam dirinya sendiri. Jadi saat kita bertanya seperti itu, pasti siswa itu sudah berpikir dalam dirinya bahwa dia sudah berbuat salah. Dan kita cari solusinya bersama. Apa solusinya? Yang mengkasih solusi itu dia sendiri, bukan seorang guru, dia sendiri. Apa yang menjadi solusi atas masalah yang diperbuat. Ini contoh yang sudah saya lakukan. Ibu anggota CPG, baiklah. Untuk yang nomor 1, kita mengimpikan murid yang. Oke, jawabannya beragam ya. Saya baca satu-satu. Ada yang menjawab kita itu memimpikan murid yang peduli. Ada juga yang menjawab kita itu memimpikan murid yang beriman dan bertakwa. Selanjutnya ada juga yang menjawab kita itu mengimpikan murid yang berakhlak mulia, berbudi luhur, cerdas, kreatif, mandiri, peduli sesama dan disiplin. Selanjutnya ada juga yang menjawab berakhlakul karimah kepada Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya pintar dan berakhlak mulia. Selanjutnya mandiri, disiplin dan bertanggung jawab. Yang terakhir berwawasan luas. Saya simpulkan dari jawaban yang nomor 1 ini rata-rata kita semua memimpikan itu berbudi luhur, kemudian cerdas, kemudian disiplin bertanggung jawab. Saya ambil 3 poin. Jadi kita semua itu menjawab rata-rata 3 poin ya. Setelah saya simpulkan bahwasanya kita itu pengen memimpikan siswa kita itu
berakhlak mulia, kemudian cerdas, dan selanjutnya disiplin dan bertanggung jawab. Itu poin dari yang pertama. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, oke saya baca dulu. Yang pertama, generasi penerus bangsa. Yang kedua, pendapat yang kedua, murid itu pembelajar aktif dan mandiri. Yang ketiga, individu yang unik dan berharga. Generasi penerus bangsa. Oke, yang keempat, murid itu adalah orang yang menghendaki ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian. Selanjutnya, agen perubahan positif. Siswa yang lembut dan disiplin. Individu yang unik. Agen perubahan positif. Jadi dapat kita ambil kesimpulan, rata-rata kita menjawab bahwasanya murid itu punya potensi ya, punya potensi yang unik. Kemudian yang menghendaki ilmu pengetahuan dan menginginkan perubahan yang lebih positif. Itu yang saya tangkap. Selanjutnya, yang poin 3, di sekolah kita mengutamakan. Oke, saya baca dulu pendapat yang pertama. Bahwasanya di sekolah kita ini kita mengutamakan pengembangan karakter. Yang kedua, kerjasama dan kolaborasi. Selanjutnya, pengembangan karakter, keterampilan berpikir kreatif dan inovatif. Selanjutnya, disiplin, rasa welas kasih dan kejujuran. Keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Kerjasama dalam hal pendidikan. Kerjasama, selanjutnya kerjasama dan kolaborasi. Baiklah, saya tarik kesimpulan dari jawaban Bapak Ibu semua. Saya ambil kesimpulan bahwasanya di sekolah ini kita mengutamakan bahwa selain kerjasama, kita itu mengharapkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, kerjasama dan kolaborasi. Karena rata-rata jawabannya itu kerjasama dan kolaborasi. Kemudian keterampilan berpikir kreatif dan inovasi. Selanjutnya yang nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa menghormati dan menghargai orang lain. Mereka harus menghormati dan menghargai orang lain. Mereka harus berusaha keras untuk mencapai potensi mereka. Masih banyak yang perlu bimbingan, memberikan dukungan dan bimbingan yang dibutuhkan murid untuk mencapai kesuksesan. Kepintaran dan akhlak mulia itu sangat perlu, memberikan dukungan dan bimbingan yang dibutuhkan murid. Jadi saya ambil kesimpulan rata-rata di sini jawabannya menghormati orang lain ya, yang kebanyakan jawabannya di sini menghormati orang lain, kemudian berusaha keras mencapai potensi yang ada pada diri siswa. Poin yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, masih sama ya, bekerja sama dengan orang tua, masyarakat, membangun generasi yang berkualitas, berbuat yang terbaik untuk kemajuan dan perkembangan anak didik, berbuat yang lebih baik untuk bekerja sama, individu yang unik dan berharga, bekerja sama dengan orang tua, menciptakan lingkungan belajar aman dan nyaman. Berarti dapat kita simpulkan bahwasanya di poin kelima ini harapan kita semuanya sama ya. Bahwasanya selain bekerja sama, kita itu menginginkan siswa kita itu selain bekerja sama dengan orang tua, masyarakat, untuk membangun generasi yang berkualitas. Selanjutnya yang nomor terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa bekerja sama. Poin 1 jawabannya bekerja sama. Poin yang kedua, kita harus terus belajar dan berkembang untuk dapat memberikan pendidikan terbaik bagi murid-murid. Poin ketiga, bersama-sama kita dapat mewujudkan mimpi untuk murid-murid yang luar biasa. Selanjutnya, harus menaati peraturan yang telah dibuat. Pendidikan itu kunci kesuksesan siswa.
Kemudian bekerja sama dengan orang tua dan masyarakat untuk membangun generasi penerus bangsa yang berkualitas. Poin selanjutnya, pendidikan adalah kunci masa depan yang lebih baik. Terakhir, bersama-sama mewujudkan mimpi menjadikan siswa yang luar biasa. Saya rasa hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan Ibu tadi sangat jelas ya. Berarti di sini saya menyimpulkan bahwasannya ketika kita menghadapi siswa bermasalah, tugas kita itu adalah membangun kesadaran siswa itu sendiri. Kita tidak berhak menyalahkan misalnya kenapa kamu terlambat, kenapa kamu begini, kita tidak berhak. Yang seharusnya kita lakukan adalah meningkatkan kesadaran sendiri. Dengan bahasa yang lembut mungkin ya, kita tanya apa alasan kamu terlambat. Nah, seperti itu Bu ya. Iya. Yang saya tangkap seperti itu. Kemudian begitu juga dengan sanksinya, begitu juga dengan keburukan dari hal yang dia lakukan. Kita tanyakan. Nah, kalau kamu sudah tahu kesalahan kamu, berarti apa yang seharusnya kamu lakukan untuk memperbaiki? Begitu Bu ya. Iya. Jadi dari penyampaian Ibu tadi seperti itu kurang lebih saya tangkap, dan terima kasih banyak atas ilmu barunya yang disampaikan kepada kami. Ya, terima kasih Bu Rati yang sudah memberikan tanggapan luar biasa kepada teman-teman, kepada Dewan Guru semua sudah memahami, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kamu datang, insya Allah saya pagi. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang memberikan waktu dan kesempatannya luar biasa sehingga saya dapat menyebarkan disiplin positif ke sekolah kita ini. Alhamdulillahirabbil alamin.